Halo guys, kali ini saya akan curhat mengenai masalah saya membeli HP di akhir tahun 2022 ini, tepatnya di bulan November. Dalam memilih produk apapun itu termasuk smartphone, pasti mempertimbangkan value for money-nya ya. Atau bisa dibilang dengan harga segini akan dapat spek atau fitur yang kayak gini juga harusnya. Contoh misalnya nih, saya punya budget 2 jutaan, saya memilih produk Redmi Note 10S varian 8GB RAM dan 128 internal. Sebetulnya waktu saya beli HP ini di akhir tahun ini juga adalah termasuk produk lama, yaitu produk rilis tahun 2021. Awal produk ini keluar dengan harga 3,1 juta dan sekarang saya dapat di harga 2,7 juta. Sempat bingung juga sih karena beli HP ini kebutuhannya tuh mendadak. Ada dua kandidat di harga di bawah 3 jutaan yang udah punya spek lumayan, yaitu Redmi Note 10S dan Note 11 adiknya ya, dengan selisih harga 200 ribuan yang varian 6128 Note 11-nya. Sebelum harga turun ya, soalnya sekarang turun lagi 200 ribu. Sebenarnya agak menyesal sih sama harga turun di tanggal 9 kemarin. Dalam hal ini saya belum berani melirik Infinix dan juga Tecno Pova. Jadi antara Redmi Note 10S versus Note 11, saya pilih Note 10S. Ya, semua kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Karena masing-masing produk ini ada keunggulannya sendiri. Coba kita breakdown dulu spek keduanya. Dari spek tadi, saya bisa menentukan mana yang value for money dengan pendekatan dari sisi user experience. Karena memang HP yang dibeli ini diperuntukkan buat istri saya ya. Jadi saya menyesuaikan aktivitas istri sehari-hari dalam mempergunakan HP-nya. Dan selain itu memilih kapasitas dalam jangka panjang, terutama di sisi RAM-nya yang udah 8GB, internalnya juga udah 128GB. Harusnya udah cukup. Sekarang unboxing dulu deh. Sudah terinstall MIUI 12.5. Seperti inilah awal home screen ketika di setting pertama kali, beserta bloatware-bloatware-nya yang lumayan banyak. Prosesor Helio G95 juga lumayan dapat AnTuTu segini guys. Nah, buat aplikasi marketplace, digital payment, dan aplikasi sejenis udah lebih dari mumpuni lah ya. Sebenarnya sebelum ini dia pakai Samsung M30s keluaran tahun 2019. Jadi udah 3 tahunan lah ya. Mungkin sampai memori full pernah saya tambahin tuh memory cardnya sampai 64GB. Ternyata belum di backup data-datanya dan akhirnya matot di awal November kemarin ya. Beli Redmi Note 10S cukup memenuhi kebutuhan multimedia istri saya. Misal buat nonton film, ini udah dibekali layar 6,4 inch berpanel AMOLED. Resolusinya juga Full HD+, walaupun belum high refresh rate. Ya hanya dikasih 60Hz aja nih. Karena SoC yang udah cukup ngebut, alhasil selain buat gaming masih smooth-smooth aja menjalankan
MIUI 13.5 yang terupdate ini. Udah mendukung HDR10 bit juga. Nah, urusan audio juga udah dikasih dual stereo atas dan bawah. Volumenya kurang balance ya, dan frekuensinya lebih ke mid to high. Low-nya sangat sedikit, tapi nggak usah khawatir. Kalau mau kualitas yang lebih enak masih bisa pakai earphone berkabel, alias masih dikasih jack audio 3,5 mm dengan kualitasnya high res. Awalnya mau beli Samsung lagi, tapi di tahun 2002 ini kok kurang menarik di range harga 2-3 jutaan. Bukan hanya Samsung sih sebenarnya, kalau boleh bilang emang di tahun 2022 ini banyak spek dengan harga yang kayak dipaksakan. Standarnya mundur malahan daripada tahun 2021. Mungkin pengaruh dampak dari situasi ekonomi yang kurang baik di dunia. Alhasil, bahan baku khususnya harga chip yang melambung mengakibatkan harga smartphone semakin tinggi. Mungkin sudah tepat sih kalau beli HP keluaran tahun 2021 kalau masih dijual secara resmi. Di samping harganya udah makin turun dan emang speknya lebih dari HP-HP keluaran tahun 2022. Sekian video curhatan soal Redmi Note 10S ini di tahun 2022. Siapa yang udah pakai HP ini dalam waktu long term atau sejak 2021, dan kalian boleh diskusi di kolom komentar. Berikut ini adalah sampel-sampel video atau foto yang hanya sekedarnya aja untuk sementara. Nah, kalau misalnya mau yang lebih banyak challenge-nya nanti mungkin di next video ya guys. Jadi setupnya ini quad kamera belakang 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, yang lainnya 2 megapiksel makro sama depth sensor, dan kamera selfie-nya 13 megapiksel aja. Perekaman videonya mampu merekam hingga 4K 30 fps dan ada opsi 1080p 60 fps. Kalau saya masih meragukan kemampuannya untuk video low light dan foto low light juga. FYI nih guys, jadi pas tes Antutu benchmark baterainya di 98%. Dan sampai selesai benchmarknya tinggal 94%. Jadi selama benchmark Antutu habis 4% dan suhunya naik 7,2%. Sidik jarinya menyatu dengan tombol power dan lumayan cepat. Meskipun nggak terlalu cepat banget ya. Dan selain sensor sidik jari juga ada NFC nih sebenarnya. Dan masih dikasih expanded RAM hingga 3 GB aja sih, nggak bisa opsi lainnya. Cuma ada opsi tambahan memori 3 GB RAM. Thanks for watching this video. Saya pamit undur diri.